wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatiz, guru-guru, kita semua yang berhadir di majelis ini tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah rumah itu hanya sekedar untuk tempat tidur, maka apa beda rumah dengan hotel? Kalaulah rumah itu hanya sekedar untuk tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Kalaulah rumah itu hanya sekedar untuk tempat duduk-duduk, apa beda rumah itu dengan warung? Maka rumah dalam bahasa Arab ada beberapa kata. Yang pertama, rumah adalah baitun, diambil dari kata bata yabitu, artinya tempat menginap, tempat tidur. Sekarang banyak orang tidak tidur di rumah. Pulang, anak istrinya sudah tidur, bangun, pergi kerja, anaknya belum bangun. Yang saya katakan ini ada atau tak ada? Ada. Jadi tak ada jumpa sama sekali. Kalau kebetulan yang saya sampaikan ini sama dengan nasibnya, tidak ada hubungan sindir menyindir, karena saya tidak tahu keadaan hidup. Kebetulan saja sama. Jadi nanti di awal upload video tulis kesamaan cerita dalam tausiah kebetulan saja. Kalau tidak nanti saya kena lapor, kena somasi. Rumah dalam bahasa Arabnya disebut juga dengan manzil, tempat turun. Orang yang tinggal di gunung, tinggal di bukit, cari pohon kayu ke hutan, pergi ke danau, ke laut, maka turunnya adalah ke satu tempat. Tempat itu disebut dengan manzil. Rumah disebut juga dengan maskan, diambil dari kata sakinah, adalah rumah tempatnya ketenangan. Di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang. Di mana dia mendapatkan ketenangan? Ketenangan dia dapatkan di rumah. Jadi kalau di rumah pun dia tak dapat ketenangan, dia akan mencari ketenangan di luar rumah. Itulah maka diskotik ramai, karaoke ramai, game online ramai, judi online ramai, karena di rumah dia tidak mendapatkan ketenangan. Akhirnya karena main judi tak juga tenang, minum khamar tak juga tenang, dimakannya pil anjing gila, baru agak tenang. Maka keluarlah ungkapan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, karena tempat yang paling tenang adalah surga. Macam pernah aja tinggal di sana. Dari mana Ustaz tahu surga itu tenang? Allah yang cerita dalam Al-Quran. Tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai. Jannatin, ada taman-taman. Tajri, mengalir. Min tahtiha, di bawahnya. Al-anhar, sungai-sungai. Kalau begitulah gambaran fisik tentang rumah, berarti rumah kita Taman Mini Indonesia Indah. Karena mesti membuat taman, mengalir sungai-sungai, besar sekali. Jadi sebenarnya gambaran surga yang diceritakan dalam Quran hanya 0,01%. Ibarat beli buku 500 halaman, di halaman belakang itu bercerita sedikit, yang sesungguhnya adalah mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi kalau digambarkan selalunya di surga itu ada bidadari, maka sesungguhnya di rumah juga ada bidadari.
Siapa dia? Tanyalah bapak-bapak. Nanti ibu kasih kertas, tulis, kasih ke suaminya. Bang, jawab dengan jujur, siapakah bidadari? Lain suami, lain jawabannya. Yang satu menulis tukang masak, yang satu mengatakan babysitter, yang satu menulis hijau rumput di rumah, lebih hijau rumput tetangga. Siapa laki-laki yang paling baik di dunia? Orderanku datang gak pasti. Semua belanja di. Kata Nabi, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istrinya. Tapi baik menurut siapa? Nah, ini perlu. Bukan baik menurut bininya. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya paling baik. Kenapa? Semua kartu kreditnya saya yang megang. Alhamdulillah Pak Ustadz, laki saya paling baik. Kenapa begitu Bu? Saya mau pergi tadi, dia mandikan anak, dia ngepel, dia nyuci semua. Saya bilang, Papa, Mama ngaji dulu. Itu bukan suami baik. Itu adalah suami yang tertindas. Suami-suami yang seperti ini, kalau mati, itu tidak kena azab kubur. Karena di dunia sudah terlalu azab. Jadi baiknya itu menurut standar Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa baiknya dia? Baiknya dia disuruhnya ibu di rumah. Waqarna fi buyutikunna, perempuan hendaklah di rumah. Tapi sekarang kan tidak begitu suami yang baik. Yang baik itu kemana? Yang sering ngajak ke mall. Yang baik itu kemana? Yang sering ngajak shopping. Padahal kalau menurut Quran dan Sunnah yang mengatakan waqarna fi buyutikunna, di rumahlah. Sekarang banyak juga perempuan di rumah, dia tak keluar rumah, tapi fotonya di Instagram, di FB, di Google, di YouTube, dia di rumah, tapi tangannya sama gambarnya keluyuran ke handphone orang, ke kamar orang, ke rumah orang. Bayangkan foto ibu diakses orang, disimpan orang, dimodif orang, dimasukkannya ke aplikasi yang bisa merubah dari ujung rambut ke ujung kaki. Bukan tanggung jawab saya Pak Ustadz. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kamu akan disoal, akan ditanya an ra'iyati. Kami kan bukan pemimpin, yang pemimpin kan suami, yang memimpin kan laki-laki. Perempuan pemimpin terhadap anaknya, saya tak punya anak. Perempuan pemimpin terhadap dirinya, terhadap tangannya yang mengupload, terhadap wajahnya. Kalau di rumah macam jeruk purut dipijak gajah. Pas giliran mengupload foto, saya cepat-cepat tadi takut ada yang moto. Maka kalau ada bapak yang mengatakan kau jangan sering-sering keluar rumah, bagus di rumah aja, sesungguhnya dia ingin dijadikannya ibu sebagai bidadari untuk dirinya dan di rumahnya saja. Setuju? Macam-macam tak setuju. Karena banyak sekarang perempuan jadi bidadari bukan untuk suaminya, tapi untuk laki orang. Kalau dia mau pergi keluar rumah, bak kata orang Melayu, rambut bak mayang terurai, alis bak semut beriring, bibir bak delima merekah, pipi bak pauh dilayang. Tapi begitu dia di rumah, suaminya pulang kerja, macam Nyi Blorong pakai daster lapu. Dan manusia seperti ini tidak ada di Batam. Ini yang kita ceritakan ini hanya makhluk alien dari planet Venus. Ini supaya untuk menyenangkan hati.
Disuruh menutup wajah, menutup aurat, menutup rambut, tak mau. Disuruh pakai cadar, tak mau. Mengejek orang pakai cadar. Berceramah ustaz berbolak-balik, tak dengar. Datang COVID. Kata COVID, untung aku datang gitu. Alhamdulillah sekarang COVID sedang pulang kampung. Dia biasanya awal tahun, akhir tahun dia pulang. Nanti udah mau dekat-dekat Idul Fitri datang dia balik. Dibawanya omnya, namanya Omikron. Jadi pelajaran yang pertama, rumah akan menjadi surga kalau di dalamnya ada bidadari. Dan bidadari itu adalah, kenapa ibu malu bilang saya? Nanti pulang ibu di dapur, bapak tuh manggil dari kamar, dari ruang tamu, dipanggilnya. Oh, Ngatiep. Ibu tak usah datang, ibu diam aja. 2-3 kali dipanggilnya. Mana kopi tadi? Diam aja. Akhirnya dia datang ke dapur. Kenapa kopi tak datang? Panggillah aku bang. Udah bolak-balik aku panggil. Gak sesuai. Emang panggilan kau siapa? Bidadariku. Boleh tak kau dipanggilnya ibu bidadariku? Boleh apa tak boleh? Jelaslah ibu yang kena panggil, ibu yang aku. Nabi SAW tak memanggil nama. Ya Aisyah. Apa kata dia? Ya Humairah. Humairah, kulit putih kena cahaya matahari kemerah-merahan. Ya Humairah. Boleh saya panggil bini saya ya Humairah Pak Ustaz? Boleh. Tapi dia tak putih, tak apa-apa. Menyenangkan hati orang kan? Saya selalu dipanggil orang ganteng. Saya selalu dipanggil orang ganteng. Anak raja menangkap banteng. Banteng ditangkap di hari siang. Kalau ada orang menyebut saya ganteng, berarti dia belum. Anak raja mau menangkap ganteng, ganteng ditangkap di Karimata. Kalau ada orang nyebut saya ganteng, berarti perlu ganti kacamata. Jadi menyenangkan hati orang itu boleh. Ini terlalu jujur. Dipanggilnya bininya, ya Hajar Aswad. Nah hitam. Hitam-hitam si tangkuk manggis. Walaupun hitam ku pandang manis. Asal jangan macam pantun satu lagi. Hitam-hitam si tangkuk manggis. Sudahlah hitam bet kudis. Ibu bersyukur menjadi perempuan karena Nabi Adam alaihissalam waktu sendirian di sorga, indah pemandangan di sorga, banyak kenikmatan, tapi ternyata kalau sendirian itu tidak ada yang cantik, tak ada yang indah. Walaupun kita di hotel, walaupun kita di pulau, walaupun kita di Kepri, walaupun kita di Batam, yang indah itu bukan makan apa, yang indah itu bukan tinggal di mana, tapi yang indah itu bersama dengan siapa. Boleh untuk update status yang ini. Jadi rumah itu menjadi indah karena ada ibu di dalamnya, Bu. Rumah itu menjadi surga karena ada ibu di dalamnya. Kalau ibu sudah tak ada, bapak itu pun merajalela. Alhamdulillah dia pulang kampung, Pak Ustaz, tak ada yang ngecek handphoneku. Cek handphoneku. Pak Ustaz, ya. Kalau kita
tasawuf itu katanya datang cahaya ya Pak Ustadz. Ya, cahaya. Tapi kami baru ngikut zikir 2 hari kok udah bercahaya Pak Ustadz. Cahaya gimana maksudnya? Pas tadi malam jam 1 malam saya tengok badan istri saya itu bercahaya. Handphone kau sedang diperiksanya. Mati lampu terang cahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabi-nabi yang dikirimkan Allah bidadari sebelum di surga. Selama di dunia diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka bersifatlah seperti hurun ain, para bidadari. Bagaimana dia? Inna idza nazarta ilaiha saratka, kalau kau pandang senang hatimu menengoknya. Idza nazarta ilaiha, kalau kau tengok maka hatimu senang. Kau senang menengoknya. Alhamdulillah senang Pak Ustaz. Siapa itu? Bini Pak Ustaz. Bini siapa? Bini tetangga saya. Ini tak betul. Idza ghibta anha, kalau engkau pergi maka dijaganya hartamu, dijaganya anakmu, dijaganya keluarganya. Jangan sampai suaminya pergi keluar kota, balik habis semua dijual, panci pun dijual. Ini semua adalah perempuan-perempuan. Ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang solihah. Saya yakin dan percaya yang hadir semua ini adalah perempuan yang solihah. Kalau tak solihah tak mungkin dia mengaji. Hari libur, tanggal merah, mestinya dia duduk-duduk di rumah nonton sinetron layang-layang nyangkut. Mustrinya ini dia sedang jalan-jalan pergi ke mall sama keluarga. Meskinya dia ke tepi pantai, ke laut, naik sampan, naik kapal selam. Tapi hari ini dikorbankannya untuk mengaji. Demi untuk memperbaiki niat baiknya, hatinya, pikirannya, auratnya, menutup dirinya. Maka ini pastilah orang baik-baik dan diberikan Allah yang baik-baik insyaAllah. Kalau ada suaminya yang belum taubat, mudah-mudahan pulang dari sini terbuka pintu hatinya, taubat dia. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak saya ikut pengajian ini suami saya sudah sholat. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Berproses. Tidak ada orang yang baik dari awal sampai akhir kecuali Nabi Muhammad, nabi-nabi, wali-wali Allah. Adapun orang yang masa lalunya tak baik, suami saya ini tak sholat Pak Ustaz. Kenapa dia tak sholat Bu? Kok bisa ibu nikah sama dia? Saya pun juga dulu tak sholat. Itulah maka kami berjodoh. Ketemu sama dia di mana? Sama-sama sakau kami Pak Ustaz. Tapi kan tidak selamanya kita ini muda, tak selamanya kita ini sehat. Kebetulan hidayah duluan menyamparin singgah ke ibu. Padahal kalau Allah mau serentak sama-sama hijrah, bisa atau tak bisa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bisa. Lalu kenapa ibu duluan dapat hidayah? Alangkah indahnya kalau hidayah itu sampai ke bapak melalui ibu. Makanya di antara doa, Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Berikan kami hidayah, berikan orang lain dapat hidayah karena kami. Waj'alna sababan liman ihtada. Jadikan kami menjadi sebab asbab orang lain dapat hidayah. Kalau bapak itu dapat hidayah karena ceramah ustaz, ibu dapat apa? Tapi kalau dia dapat hidayah karena ngomongan ibu, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu,
khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau punya seekor onta merah, kendaraan termahal terhebat zaman Nabi. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapa banyak suami taubat karena istri. Yang cerita itu siapa? Jamaah itu. Saya ini dulu Pak Ustadz preman Pak Ustadz, tak tahu saya agama. Sampai akhirnya suatu ketika istri saya ini suka ngaji Pak Ustadz. Dia pulang ke rumah dia ngomong, abang nanti kalau mati ditanya Allah gimana bang? Akhirnya pas tengah malam saya mau tidur, terngiang cakap dia itu. Nanti kalau abang mati ditanya Allah. Nanti kalau abang mati ditanya Allah. Saya sangka bapak ini tobat gara-gara ceramah saya. Saya udah pede aja. Dalam bayangan saya nanti dia pasti cerita, saya ini tobat gara-gara mendengar MP3 ceramah ustaz lah. Rupanya karena bininya. Seorang bapak-bapak tidak mau pengajian ke masjid, tak mau ikut sholat berjamaah. Dapat hidayahnya bagaimana? Istrinya minta jemput pulang pengajian malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Jemput aku bang, pulang aja lah sendiri naik taksi. Nanti kalau aku dilarikan supir taksi, oh iya juga ya. Dijemputnya. Pengajian ini lama pula selesai. Ditunggunya di tempat parkir tak berhenti, keluar dia. Ditelepon tak diangkat, di SMS tak dibalas. Masuk dia ke dalam. Mau marah nunggu. Didengarnya pengajian. Terbuka pintu hidayah. Akhirnya menjadi orang yang suka berjamaah dan pengajian. Jadi banyak sekali lah. Perlu nanti ditulis bukunya, suami-suami yang dapat hidayah karena istri. Tapi istrinya tak ada diceritakan di situ, entah siapa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bersikaplah sebagai orang. Ustadz, kenapa selalu yang diceramahin ini perempuan aja diceramahin? Nanti orang yang mendengar tausiah saya ini bisa jadi ada yang komplain, ada yang komen. Saya nggak setuju kalau Ustadz menceramahi perempuan aja. Ya ini kan acaranya perempuan. Perempuan yang punya acara ini kan. Ya saya ceramahi perempuan. Tapi di sini ada laki-laki. Ini pemain naturalisasi. Mereka ini tamu undangan. Yang diceramah ini sekarang perempuan. Bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka di rumah, bagaimana mereka melakukan tugasnya. Tugas asli perempuan di rumah. Tapi Pak Ustadz, kami ingin membantu ekonomi keluarga suami, apalagi sekarang sejak Covid dia tak bisa aktif kerja, dia dirumahkan, pendapatannya berkurang jadi 50%. Bolehkah kami Pak Ustadz bantu-bantu dia? Ibu bisa buat apa? Saya bisa buat keripik. Orderanku datang gak pasti. Semua belanja di Blibli. Pasti cepat sampai. Kau klik Blibli sekarang. Orang Indonesia itu sukanya ngapa-ngapain ada barengannya. Karena kalau bareng jadi lebih siap. Punya tangan lebih untuk membantu, bikin apapun rasanya lebih nyaman. Biar kalau ada apa-apa, kita punya tempat berpegangan. Untuk hal sederhana aja kita butuh barengan. Apalagi untuk hal yang lebih bermakna. Jalani bareng Suri, biar lebih tenang. Terus ibu jual berapa? Ya lakulah Pak Ustadz sejak 3 bulan ini satu hari 1 kontainer ke Jepang. Perempuan boleh beraktivitas di luar rumah. Mana dalilnya? Ketika Asma mengambil makanan untuk kambing onta ternak, dijunjungnya di atas kepalanya. Tiba-tiba Nabi melihat, Nabi membantunya untuk membawa pulang ke rumah. Asma itu adalah ipar Nabi, anak Abu Bakar Siddiq. Asma lah yang mengantar makanan waktu hijrah ke Madinah. Mampir dulu 3 hari 3 malam di Jabal Thur. Waktu itu Asma Zatun Nitaqain yang membawa makanan ke atas. Asma perjuangannya luar biasa. Ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Nikah dengan Zubair ibn al-Awwam.
lahir anak laki-laki Abdullah bin Zubair. Anak laki-laki inilah anak yang pertama ditahnik oleh Nabi, dikunyahkan kurma, disuapkan ke mulutnya. Dan Nabi tidak melarang. Seandainya Nabi melarang waktu itu, "Hai Asma, kau tak usah kerja, pulang ke rumah," maka haram perempuan bekerja di luar rumah. Tapi karena Nabi waktu itu membiarkan, membolehkan, bahkan mengantarkan pulang, maka perempuan bekerja di luar rumah boleh, dalam kurung dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya mesti izin suami. Tak boleh perempuan melangkah satu langkah keluar rumah kalau tak izin suami. Dan suaminya itu izin, memang betul izin, bukan karena tekanan yang luar biasa. "Bang, izinkan aku kerja." Kalau tak abang izinkan, tengoklah. Lalu kemudian di tempat kerjanya itu dia menjaga kehormatannya. "La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin." Tak boleh berdua-duaan dengan laki-laki yang tak mahram. Kalau kebetulan dia kerja di kantor, di dalam itu ada ruangan, di dalam itu cuma berdua-dua sama laki-laki, jangan. Berawal dari tatapan, lama-lama tukar nomor chatting-chattingan, akhirnya janjian makan siang. Kata pepatah orang kampung saya, "No free lunch." Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya curhat, lama-lama nikmat, lama-lama senang, lama-lama jatuh cinta. Cinta tak tahu jatuhnya di mana, kapan, dan dengan siapa. Apalagi setan begitu pandai memainkan SOS, standar operasional setan. Akhirnya curhat, menceritakan suami di rumah kepada orang lain. Berawal dari tatapan, berikut dengan senyuman, disusul dengan janjian, lalu ketemuan, maka terjadilah apa yang terjadi. Berawal dari sudah macam abang saya, macam adik saya, macam sepupu saya, macam saudara saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Perselingkuhan menjadi sesuatu yang biasa. Selingkuh itu biasa, Pak Ustaz. Terus yang luar biasa itu apa? Yang luar biasa itu setia. Sudah menjadi lagu selingkuh merajalela. Mana lagunya? Sepia. Mana lagunya? Selimut tetangga. Mana lagunya? Selingkuh itu indah. Mana lagunya? Cinta satu malam. Mana lagunya? Pulang-pulang berbadan dua. Hafal juga Pak Ustaz nih. Jadi zaman kita ini sekarang luar biasa. Zaman dulu laki-laki kalau mau menjumpai perempuan mesti membawa lidi. Tahu lidi? Karena rumah orang Melayu di tepi sungai, di tepi laut, di pesisir pakai lantai, pakai kayu tiang. Rumah tangga. Karena rumah orang dulu bertangga. Diambil, dijolok lidi. Perempuan menengok ada lidi naik, dia pun pura-pura buka jendela mau meludah. Cuy. Tanda perempuan itu sudah tahu laki-laki itu datang. Zaman sekarang tak ada lidi. Orang sudah pakai vacuum cleaner. Langsung saja pakai WhatsApp. Dapat nomornya dari mana? Tulis saja namanya di IG. Tulis di IG DM. Kita satu SMP dulu ya. Iya, kapan reunian ketemu. Akhirnya cucian lama belum kering. CLBK. Mulai periksa-periksa FB. FB kau mana? Ini FB. Oh, ini gambar laki kau ya? Iya. Lisut aja ku tengok. Mana gantengan? Ganteng abang apa laki kau? Ganteng abang lah. Cuman abang nggak datang pula dulu. Akhirnya jumpalah sama dia. Peot dia udah sekarang. Hancur. Maka kalau dengan medsos itu menjadi rajin ngaji, takut sama Allah, teruskan. Kalau postingan kawan ini baik, teruskan pertemanan. Tapi kalau hanya mengganggu hati dan pikiran, grup-grup WhatsApp, Facebook, BBM, Twitter, Instagram, maka hilangkanlah. Jadikan medsos cerdas bermedsos.
handphonenya cerdas semua. Orang handphonenya smartphone. Yang bodoh tuh yang punya handphone. Bisa pula dia dikendalikan handphone. Nah, ini semua baik-baik. Lalu kemudian dia selama bekerja itu la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Setan selalu membisikkan wala udillannahum, aku sesatkan mereka, wala umanniyannahum, kuat mereka berhalusinasi, halu. Kalau yang paling cantik, kalau yang paling keren, kalau yang paling putih, kalau yang paling ini, kalau kau minum jus bengkoang 3 mangkok 5 hari. Kalau kau buat operasi dagu kau ni lancip, hidung kau ni tajam, lalat pun luka perutnya menempel. Akhirnya oplas muka itu tak ada lagi yang asli original, semuanya kresek, tajam semuanya, hidung tajam, dagu tajam. Cuman 2 bulan, bulan ketiga turun ke bawah. Silikonnya silikon palsu pula. Akhirnya darah yang di hidung berubah menjadi nanah. Mau dioperasi dokter pun takut. Kata dokter, saya tak berani ngoperasi, ini nanti hilang hidung ini. Jadi gimana dok? Ada kawan saya punya terapi. Terapi apa namanya? Terapi lintah. Digantungkanlah lintah 5 ekor untuk menyedot nanah tadi. Lintah biasanya kalau ditempelkan sampai kenyang baru jatuh. Ini baru sikit aja langsung jatuh. Kata lintah tuh asam kali nanah gitu. Cobalah tulis di Google artis-artis gagal oplas. Enter, setelah itu pilih image gambar. Ditunjukkannya lah orang yang mau cantik, akhirnya macam mak lampir. Hidung turun, dagu turun. Tinggal kasih sapu lidi, jadi nenek sihir. Ibu cantik bukan karena make up. Make up. Make membuat, up naik, membuat naik. Asal dipakai, dagu naik, pipi naik, hidung naik, mata naik, ini pun naik. Kadang-kadang kami yang menengok pun takut. Dia senyum, awak merinding. Ustaz katanya, ay. Jadi sebetulnya setan itu saja yang mempermainkan, sehingga dia bukan cantik tapi merasa. Dia tak cantik, biasa aja, merasa cantik. Dibisikkan setan, kalau kau pakai baju ini kau hebat, kalau kau beli ini kau hebat, kalau kau pakai baju ini yang harga 5 juta, 10 juta, 20 juta kau hebat. Padahal orang tak tahu karena bentuk kainnya sama. Kalau dipakai agak 3 jam, busuknya pun sama. Tapi dia merasa kalau pakai sepatu ini lebih hebat, kalau pakai baju ini lebih hebat, kalau pakai merek ini lebih hebat, kalau pakai bedak ini lebih hebat, kalau pakai gincu ini lebih hebat. Orang melihatnya biasa saja, tapi dia merasa hebat. Kerja siapa? Kerja setan. Dari mulai tumit sampai kepala digoda setan untuk merasa. Tumit biasa-biasa saja, ditambah tumit kaki sepatu 10 cm. Dia yang berjalan, jantung kita yang gemetaran. Tumit kecil tajam, asal nengok melangkah naik gitu. Naik gitu. Dipakai pula rambut naik ke atas. Singa kebun binatang pun pucat nengok. Ngeri rambut aku, ngeri lu buat ibu ni lagi, kata singa. Ibu cantik di depan suami ibu karena bekas wajah baca Quran, karena pengaruh tahajud. Tapi kalau ditanya orang, jangan pula terlalu pede. Ini banyak juga perempuan ini terlalu pede. Duh, ibu pakaiannya nggak pakai makeup tapi kok cantik ya? Iya, ini bekas air wudhu. Jadi kau pikir kami ini tayamum semua?
Jadi ibu boleh kerja di luar rumah, beraktivitas. Posisikan ibu sebagai bidadari surga yang mengikuti aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa di rumah itu dia akan menjadi surga kalau di rumah itu dibacakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Turun rahmat. Kenapa di majelis kita ini tadi ada baca Quran? Supaya turun rahmat. Mengapa habis sholat subuh baca Quran? Supaya turun rahmat. Mengapa habis maghrib ke isya baca Quran? Supaya turun rahmat. Dibacakan Quran di ruko, turun rahmat. Dibacakan Quran di kamar, turun rahmat. Dibacakan Quran di rumah, turun rahmat. Dibacakan Quran di kebun tempat dagang niaga bercocok tanam, turun rahmat. Maka rumah yang menjadi surga karena dibacakan Quran. Hiasan-hiasan di dinding kamar tamu, bagus juga kaligrafi supaya ketika orang menengok kaligrafi, Masya Allah, kenapa? Apa bacaannya? Bagus kaligrafi. Jangan dipajang di ruang tamu foto nikah sebelum hijrah. Ditengok orang foto ibu belum bertutup kepala, dipujinya pula di depan laki ibu. Cantik juga bini kau ya. Laki-laki itu ada rasa cemburu dalam hatinya, ada ghirah. Kalau ada laki-laki yang tak cemburu berarti dia dayyus. Nauzubillah. Jadi foto-foto yang itu pindahkan ke kamar. Adapun yang mengingatkan kepada Al-Quran, Masya Allah, Tabarakallah, maka ini baik. Lalu kemudian MP3 di rumah Quran. Hidupkan MP3 Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Kalau ada yang pakai terjemah bagus. Amma yatasaalun. Mereka bertanya-tanya. 'Anil naba'il 'azim, tentang berita yang sangat besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka berbeda pendapat tentang itu. Supaya kita paham. Ini baik. Atau solawat-solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena tidak semua manusia ini mau lurus-lurus aja, maksudnya lurus suara. Ada orang yang tak suka lagu-lagu. Kalau dia selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala. Tapi ada pula orang yang mau pakai urang. Allahumma sholli. Ibu pasti ingat apa lantunan suara yang kita dengar, itulah nanti yang terngiang-ngiang di telinga kita pas mau tidur. Itu nanti setelah kita sholawat ini, pas di jalan mau pulang, itu sambil bawa motor terngiang. Allahumma sholli sampai lupa lampu merah. Prit kata pengantar. Tanya, ibu tak tahu lampu merah tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata polisi, lewat. Wa ashghili sampai nanti ibu pas mau tidur malam, itu juga terngiang. Allahumma sholli sampai pas mengigau nanti malam,
itu juga terngiang. Sampai pas mau mati sakaratul maut, itu juga terngiang. Allahumma sholli, dibisikkan orang, la ilaha illallah, mudah sakaratul maut. Tapi kalau yang dilantunkan, yang didengarkan, yang diucapkan, yang terlintas di pikiran, yang tersemat di dalam hati, bukan sholawat, bukan ayat Quran, itu juga nanti yang terlintas mau tidur malam. Datang pula laki di sebelah. Hari ini ibu boleh tersenyum, hari ini ibu boleh tertawa, tapi yang saya sampaikan ini betul apa tak betul? Mak saya almarhumah ini dulu punya grup nasid sama mak-mak, kelompok ibu-ibu. Jadi waktu saya kecil itu, anak-anak kecil ini kuat menangkap. Sampai sekarang beberapa lagunya Nur Asyah Jamil dari Medan. Sampai sekarang kalau saya dengar, hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Minyak ini kata, lampu hidup ini katanya macam lampu dinding, lampu teplok. Kalau minyak sudah kering, lampu pun akan padam sendiri. Itu lagu itu ditulis oleh ulama itu. Ada orang besar di Medan namanya Profesor Muhammad Baki, punya grup namanya El Suraya. El Suraya artinya bintang timur terang benderang di tengah malam, menyanyikan lagu-lagu yang membawa dakwah sehingga orang ketika mendengar. Ada lagi namanya Syekh Muhammad Ghazali, ditulisnya lagu, itulah lagu Jangan Mau Disanjung-sanjung. Hebatnya pengajian ibu nih, asal lewat 40 menit ganti mikrofon. Nah, kalau di tempat lain itu habis putus surat leher awak tak ada ganti-ganti mikrofon. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Saya dulu waktu masih kecil baru pandai-pandai bercakap. Kata almarhumah emak saya, kau dulu yang selalu kau nyanyikan panggilan haji. Panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah tanah suci Makkah, ya Makkatal Mukarramah. Apalagi terusannya itu. Jadi begitu juga dengan Barzanji. Barzanji lagu-lagu itu tak pernah saya pelajari, tapi karena sering didengar. Jadi ibu pun begitu juga. Besok sambil masak nasi goreng, begitu juga nyanyikan. Janganlah mau disanjung-sanjung, abangku laki sayang. Engkau digelar manusia agung, walaupun gaji kau banyak. Sadarlah diri, tahu diuntung, nanti kau tua mati mendadak. Jasad terbujur, keranda diusung, warisan ku ambil semua. Bila tibanya saat masalah diri, aku nikah sama berondong. Janganlah kau teruskan lagi deh, sedihkan aku. Selama ibu masih melantunkan yang baik-baik, solawat-solawat dalam rumah, abtadi'ul imla, bismillatil aliyah, mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Itulah yang selalu didengarkan ke anak. Ini enggak pula diputarkan lagu CD. No woman no cry. Apa tak homo anak itu? Lagunya pula no woman no cry. Tak
ada perempuan, tak ada tangisan. Patutlah dia jatuh cinta sama laki-laki. Yang merusak itu bukan dunia ini, tapi kitalah yang merusak anak-anak kita. Maka di rumah itu lantunan Al-Quran. Ada dulu anak perempuan hafal Quran dari Bengkalis, tinggal di hotel samping Masjid An-Nur waktu MTQ nasional. Saya dibawa ke situ. Saya tanya orang tuanya, gimana anak kecil ini bisa hafal, Pak, Bu? Sejak dia lahir sampai hari ini tak berhenti MP3 Quran 24 jam. Mau tidur malam, hidupkan. Bangun malam, tetap hidup. Jadi matinya kapan? Waktu pemadaman bergilir PLN. Belilah speaker Quran, rekamkan MP3 Quran. Kalau kebetulan di rumah ada wifi, hidupkan terus. Ada pula saya pergi ke tempat rumah Quran di Pekanbaru. Filmnya Donald Bebek, filmnya Tom and Jerry, tapi suara Quran. Jadi saya heran, ini Pak salah channel atau apa nih? Kata dia memang begini Pak Ustadz. Jadi anak-anak tetap nonton Tom and Jerry, tetap nonton Donald Bebek, tetap nonton Ultraman, Spiderman, Wonder Woman, Catwoman, tapi tetap tak ada ngomongnya. Yang didengarkan suara Al-Quran. Kalau ibu pandai ngaji, alhamdulillah bagus. Ibu gimana Bu ngajinya? Alhamdulillah Pak Ustadz 5 juz, Iqra 5 Pak Ustadz. Alhamdulillah. Yang na'udzubillah adalah malu mengaji karena tua. Dalam Islam tak ada batasan umur. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Buat grup-grup masing-masing. Wirid Yasin bagus, pengajian majelis taklim bagus, ngaji sama ustadz terkenal dari Jakarta bagus, pakai seragam bagus, tapi sibuk dengan itu tak pandai baca Quran kurang bagus. Maka mulai buat grup kecil. Kita buat grup bertiga aja ya. Iya, kita mulai dari Iqra ya. Tapi ini rahasia, yang lain jangan tahu. Oke. Bertiga. Bataba, batata, basaba. Tidak ada malu untuk mengaji. Tidak ada batasan untuk mengaji. Yang selama ini wirid yasinnya silent, asal orang diam. Pakai masker, naik turun masker. Tak apa yang dibaca. Tapi udah mau datang itu saja sudah alhamdulillah. Kau pandai ngaji, aku tak pandai ngaji. Terus kau tak belajar ngaji, masih syukur aku pakai jilbab. Kawanku rambutnya 3 warna, merah kuning kelabu. Nengoknya jangan ke bawah. Nengok masalah agama ini ke tapi kalau masalah dunia tengok ke bawah. Kalau punya mobil syukur, kalau punya motor syukur. Orang kalau tidak pernah bersyukur hidupnya tak pernah bahagia. Orang yang punya mobil mahal 8 miliar, tahulah ibu itu apa mereknya. Kalau dihidupkan mesinnya tanggal jantung orang di belakang. 8 miliar harga mobilnya. Pas dia naik mobil itu apa kata dia? Tuhan tidak adil. Kenapa? Ditengoknya kawannya naik pesawat jet pribadi. Tak pernah bersyukur. Hidup ini akan indah kalau kita bersyukur. Tapi kalau ngaji itu harus dengar baik-baik. Karena banyak orang sambil-sambil ngantuk didengarnya cakap ustaz. Pulang dia ke rumah ditanya sama suaminya. Apa kata Ustaz Somad tadi? Hidup ini indah bang kalau kita bersyukur. Bersyukur. Juga lu. Nah, maka bersyukur nikmat kepada Allah SWT. Baca Quran, zikir, solawat, itu akan menenangkan hati. Ala bizikrillah. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati menjadi tenang. Dengan banyak berzikir.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tapi ada orang zikirnya pakai lagu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mau pakai lagu silakan, yang tahu tak mau pakai lagu silakan. Merasa risau dengan suara orang ramai-ramai mau sunyi-sunyi silakan. Ada orang begitu. Kan tak semua ibu yang suka ramai-ramai kan? Ada, saya pun gitu. Kadang ada masanya saya pusing kepala saya dengan orang. Jadi saya maunya sunyi sendiri berzikir. Ada masanya gitu. Dan kalau kita berdoa pun begitu juga. Ada saatnya doa itu kuat. Ya Allah, tak ada tempat ku meminta kecuali Engkau, tolong aku ya Allah. Tapi sendiri, kalau sedang ramai-ramai jangan kuat-kuat. Ya Allah, suamiku dilarikan pelakor ya Allah. Tanya kawan sebelah, siapa? Nah, jadi ini poin yang kedua. Pulang dari sini, kalau ada CD-CD, MP3, simpanan-simpanan lagu-lagu, remix-remix, koplo-koplo, mabuk-mabuk, sakau-sakau, tak tentu arah, yang mendengar tak paham, yang menyanyi tak paham, sama-sama mengganggu. Buanglah itu semua, karena khawatir nanti dia datang waktu kita sakaratul maut. La ilaha illallah. Ada TikTok nggak? 3. Di rumah itu mesti ada majelis ilmu. Apa kabar Bu Yahya, Pak Haji? Sehat Pak Ustadz. Katanya kabarnya Bu Yahya tak pernah datang sejak Covid. Baru aja datang, seminggu kemarin di sini. Oh, ulama. Tapi Pak Ustadz Somad, tak kami semua punya kemampuan. Arisan kecil-kecilan, kumpul 2-3 orang tetangga, undang Ustadz pengajian. Pengajiannya pengajian surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. 3 ayat aja satu pertemuan. Saya pernah tausiah, pulang tausiah datang bapak-bapak. Ustaz Somad, ada yang mau saya tanyakan tentang tafsir Ibnu Katsir halaman sekian juz sekian. Wah, hebat bapak. Bapak siapa? Saya dosen Pak Ustaz. Mahasiswa saya 1,5. Hah? Kenapa 1,5? Habis sholat subuh di masjid, saya pulang ke rumah, saya buka Ibnu Katsir, anak saya yang dengar, istri saya yang dengar sambil masak di dapur. Patutlah 1,5. Bapak di rumah, kalau dia sibuk tak bisa. Ibu, kalau ada kebetulan Ustaz, pengajian, arisan, di rumah kakak, di rumah adik, di rumah ipar, di rumah abang. Kalau tak juga bisa, kita sesama, karena majelis ilmu menurunkan malaikat rahmat. Majtama'a qaumun, berkelompok sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji. Ini dia. Kalau yang tadi nomor 2 ngaji, zikir, sholawat. Yang nomor 3 mengkaji, buat pengajian. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasyat bihimur rahmah, turun rahmat. Hafat bihimul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Jangan beda-bedakan tamu. Karena kaya, karena pejabat, kasih teh tarik. Karena orang biasa, kasih air putih mencemari ini. Ustadznya menyindir aja nih. Kalau ada ustadz ceramah, bagus dikasih air putih. Apalah air putih? Karena orang berceramah tuh lehernya panas, pita suara ini panas. Kalau dikasih air gula, dikasih air panas, berjumpa panas dengan panas, rusak lehernya. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan nanti fitnah yang ingat di ceramah ini cuma itu aja. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Sampai pula hati panitia itu dikasihnya air putih.
Siapapun tamu yang datang ke rumah kita, muliakan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Jadi dengan membuat pengajian itu muliakan tamu. Sanggup masakkan nasi, tak sanggup masakkan nasi, bakwan tak sanggup, pisang goreng. Pisang tak ada, beli satu, campur tepung, potong-potong kecil, parutkan keju tak ada, parah kali. Bersedekah menambah umur, bersilaturahim memberikan barakah. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung silaturahim. Lama juga saya termenung. Setelah sekarang pergi saya ke sana dikasih makan, pergi sana makan. Lama saya termenung. Mundur, jumpa sama orang kampung. Oh, apa kata orang? Dulu almarhumah emak kau, kalau kami bertamu pasti dikasihnya makan. Rupanya yang dulu dibuat orang tua kita, dibalaskan Allah ke kita. Man jaa bil hasanati, siapa yang membuat satu kebaikan, falahu asyru amsalihha. Tidak kita yang buat, emak kita dulu yang membuat, nenek kita dulu yang membuat. Suka menerima tamu, suka memuliakan ulama. Anak cucu kita nanti menerima. Tidak selamanya kita yang membuat. Maka ini terima tamu, buat pengajian, buat majelis, ini semua Masya Allah. Suatu ketika Nabi sedang duduk, datang tamu. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang mau menyambut tamu ini? Datang satu sahabat, ke rumah aku aja ya Rasulullah. Dibawanya tamu itu ke rumah dia. Sampai di rumah ditanyanya istrinya, ada yang kita masak malam itu anak-anak kita untuk tamu ini? Kata istrinya, tak ada bang. Yang ada cuman gandum untuk anak kita. Masakkanlah gandum itu untuk tamu. Tapi cuman cukup untuk satu orang, masakkan aja. Begitu dimasakkan, dimatikannya lampu. Lalu kemudian dia pura-pura makan. Dibiarkannya tamu itu makan. Lampunya dibuat 5 watt. Hidup-hidup tak nampak mulut. Selesai itu besok pagi, tersenyum Nabi. Apa kata Nabi? Kalian sudah membuat rahmat Allah turun malam tadi. Tahu Nabi. Dari mana Nabi tahu? Jibril alaihissalam dikirim Allah untuk menyampaikan berita orang yang pura-pura makan karena ingin memuliakan tamu. Hari ini orang sengaja makan banyak, jatah tamu pun dihabiskan. Cemanalah rahmat mau turun, bagaimanalah barokah mau datang. Sejak buat rumah sampai mati tak pernah tamu datang. Disediakan anjing herder satu. Assalamualaikum. Tapi jangan pula terlalu baik. Karena zaman sekarang ini kalau kita baik dimanfaatkan orang. Maling, pencuri, penipu datang. Tetap ada protek. Tapi jangan sampai menutup tamu tak bisa datang. Makanya tradisi orang tua-tua kita dulu, kalau buat rumah ada baca yasin, tahlilan, doa, sedekah rumah baru, sedekah anak baru lahir, sedekah anak nikah, sedekah. Maka dikenal dengan istilah sedekah tolak bala. Kenapa? Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu, karena sedekah menolak mati su'ul khatimah. Ini sekarang tradisi ini sudah mulai akibat dari medsos tadi. Orang tidak lagi mau datang kunjung mengunjung, silaturahim dan lain sebagainya, rusak. Berikutnya yang keempat. Yang keempat, yang membuat rumah itu indah seperti surga, ada wildanum mukhalladun, anak-anak yang membawakan nampan-nampan air minum di surga. Itulah anak orang kafir yang mati kecil sebelum akil balik. Jadi kalau ada orang tidak Islam meninggal anaknya belum akil balik, itu nanti di surga dia membawakan air minum nampan berterbangan seperti lu'lu', seperti permata yang berkilau cahaya.
Maka di rumah itu mesti ada anak-anak yang lucu-lucu. Inilah dia anak-anak yang soleh, yang selalu kita mintakan, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Berapa anak ibu? 3 Pak Ustadz. Tapi perempuan semua.